pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, membalas setiap kebaikan Tuhan, kasih anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan buat saudara-saudara. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang tersembah hanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sembah
Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan, dari dalam hamba-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, tolonglah juga saudara-saudara kami yang terdampak banjir ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka dapat berjuang dan bertahan dalam situasi ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu daripada kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan, waktu sekali di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Dan pohon-pohon bertemu tangan
Puji Tuhan.
Kamu sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Karena kami tahu firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir pagi hari ini. Urapan Allah ada dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa kegelapan sudah dikalahkan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami bebas untuk mendengarkan firman. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Allah. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Mari sama-sama kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus. Haleluya. Kitab Efesus pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-11 kita melihat, saudara-saudara, mulai dari ayat yang ke-11, kitab Efesus pasal 2, mulai dari ayat yang ke-11 kita melihat firman Tuhan. Berkata demikian, kitab Efesus pasal 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging
yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah, Kristuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara, masih ingin saya melanjutkan firman Tuhan dari beberapa minggu yang lalu, bagaimana disebutkan oleh firman Tuhan kita datang kepada batu penjuru. Datang kepada batu penjuru, yaitu Yesus, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Petrus berkata, dia dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Kita datang kepada batu penjuru. Siapa yang percaya kepadanya, dikutip dari kitab Nabi Yesaya, siapa yang percaya kepadanya, Petrus berkata, tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Kitab Nabi Yesaya berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah. Datanglah kepadanya, kepada batu penjuru itu. Mari kita lihat sedikit lagi, saudara-saudara, kembali dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua itu, yang sudah kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, haleluya, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, kemudian Paulus yang kita baca tadi dalam kitab Efesus pasal yang kedua, Paulus kemudian memberikan sebuah
pendahuluan sebelum kita menjadi percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kita disebutkan sebagai orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara-saudara, orang Yahudi, orang Israel secara jasmani memang mereka mempunyai hak nilai istimewa di hadapan Tuhan karena faktor nenek moyang. Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nenek moyang mereka telah hidup di hadapan Tuhan dengan benar, berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan janji kepada nenek moyang mereka ini bahwa keturunan mereka akan menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan memang itu kenyataan sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, hampir dalam semua aspek mereka unggul. Saudara, ini teman saya yang sudah beberapa kali ke Israel cerita begini. Orang kalau dari Indonesia ke Israel nggak bisa langsung, saudara, karena Indonesia dan Israel itu tidak mempunyai hubungan diplomatik. Nggak bisa, jadi harus melalui negara ketiga. Misalnya kalau ada yang mau tur dari Indonesia, biasanya ke Singapura dulu, dari Jakarta, Singapura, atau dari Jakarta ke Bangkok, Thailand. Nah, baru dari situ atau dari Jakarta biasanya ke Mesir. Karena Indonesia dengan Mesir masih ada hubungan bilateral. Nah, dari Mesir itu biasanya akan lewat jalan darat, naik bus ke Israel. Teman-teman saya cerita, saudara-saudara yang sudah beberapa kali ke sana, kalau masih di daerah Mesir, di negara Mesir itu kelihatannya gersang. Tetapi begitu masuk perbatasan ke negara Israel, wow, itu kelihatannya hijau. Bukan karena dicat hijau, sudah bukan. Tapi memang subur kelihatan. Padahal tanahnya sama, saudara. Mesir dengan Israel itu hanya perbatasan, tanahnya sama. Tetapi mengapa di Israel subur, di Mesir tandus? Itulah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang Israel melalui kepandaian akal budi. Saudara bisa bayangkan sekarang ini Israel bisa menciptakan dari udara, saudara, dari udara begini jadi air. Jadi air. Ada mesinnya di satu tempat, tahu nanti orang mau minum bisa, tinggal pencet bisa dapat air minum bersih, murni. Dari udara mereka bisa berubah jadi air. Luar biasa. Sampai sekarang ini mungkin saudara satu-satunya negara yang tidak ada korban jiwa meninggal karena COVID itu di Israel. Saya belum pernah dengar ada di sana korban meninggal karena COVID. Gak ada. Jadi mereka mempunyai satu keistimewaan di hadapan Tuhan karena faktor nenek moyang mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan,
yang berkenan kepada Tuhan. Tapi secara saudara-saudara, secara logika saja, dalam artian pemikiran yang lurus-lurus saja sederhana, bagaimana tidak mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan kepandaian yang luar biasa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain? Saudara ingat, satu-satunya bangsa di dunia ini, satu-satunya bangsa negara di dunia ini yang pernah makan roti yang turun dari langit, siapa? Hanya mereka, hanya orang Israel. Berapa lama mereka makan manna? 40 tahun lamanya. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, manna itu adalah makanan malaikat, roti malaikat. Kitab Mazmur berkata bahwa manna itu adalah roti malaikat, makanan malaikat. Itu dikonsumsi oleh 40 tahun oleh nenek moyang mereka selama 40 tahun. Dan bisa saja mungkin sudah secara genetika, kemudian itu mengalir terus di dalam darah mereka, di dalam darah mereka, menjadikan mereka bangsa yang mempunyai banyak sekali keunggulan dalam segi ilmu pengetahuan. Tetapi dari segi pilihan Allah, saudara-saudara, pilihan Allah untuk keselamatan, saat ini mereka sedang disingkirkan oleh Tuhan, karena mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bahkan nenek moyang mereka juga menyalibkan Yesus yang diutus sebagai Mesias. Keselamatan itu akhirnya datang kepada kita, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itu sebabnya Paulus berkata di sini, saudara-saudara, ayat yang ke-12, waktu itu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Karena tidak termasuk warga negara Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak mendapat bagian dalam janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa pengharapan. Bagaimana sih saudara orang-orang yang hidup tanpa pengharapan? Masa depan suram. Orang yang hidup tanpa pengharapan artinya adalah orang yang berjalan tanpa arah, saudara. Tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, tanpa pengharapan, tanpa pengharapan. Tetapi di dalam Kristus sekarang ini, kata firman Tuhan, kita dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu kita bisa lihat di dalam kitab 1 Petrus, kembali saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang pertama. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita adalah orang yang tanpa pengharapan. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kita dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dilahirkan kembali, kita ditempatkan kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Selama masih bisa melangkah, melangkah saja terus. Walaupun rasanya sudah begitu berat, jalan saja terus. Mungkin sedikit lagi, tinggal selangkah lagi, kita akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Di dalam Kristus, di dalam Yesus, saudara-saudara, selalu ada pengharapan. Amin. Selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tetapi di luar Kristus, Alkitab berkata, manusia tidak mempunyai pengharapan. Itu sebabnya orang yang di luar Kristus cenderung di dalam selama hidupnya ini, dia memuaskan hawa nafsunya.
Dia hanya hidup untuk menyenangkan, memuaskan hawa nafsunya. Karena dia tidak mempunyai pengharapan tentang masa depan, tentang hidup yang kekal di dalam surga. Dia tidak mempunyai pengharapan. Orang yang di luar Kristus tidak mempunyai pengharapan. Itu sebabnya dia hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Mereka berkata, hidup ini hanya satu kali. Sesudah mati tidak ada hal yang lain lagi. Karena mereka tidak mempunyai pengharapan. Tetapi kita di dalam Kristus Yesus, kita mempunyai pengharapan, baik di dalam kehidupan sekarang ini maupun untuk kehidupan yang kekal nanti di dalam kerajaan sorga. Nah, disebutkan di dalam Kristus, tanpa Kristus kita bukan warga Israel yang mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Tanpa Allah di dalam dunia. Allah di sini adalah sebagai penolong, sebagai pelindung, saudara. Sebagai pelindung bagi kita, bagi manusia. Mengapa orang-orang, saudara-saudara, menyembah kepada dewa-dewa? Karena dewa-dewa itulah yang mereka anggap sebagai pelindung, sebagai penolong mereka. Makanya dalam ada istiadat kepercayaan nenek moyang kita tradisional, ada dewa kesuburan namanya, itu disembah, itu dikasih sesajen dan lain sebagainya, supaya menolong mereka dalam bercocok tanam misalnya. Walaupun itu adalah dewa yang sia-sia, kata Alkitab. Semua itu adalah dewa kesia-siaan. Nah, di luar Kristus kita tidak mempunyai Allah sebagai yang kita sembah, sebagai penolong kita, sebagai pelindung dalam kehidupan kita, sebagai pelindung dalam hidup kita. Tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi di dalam Kristus kita sekarang disebutkan, kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab ini, saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus kita berdamai dengan Tuhan. Amin, saudara. Berdamai dengan Allah. Yang dahulu kita berseteru, bermusuhan dengan Allah, baik dalam pikiran, dalam perbuatan kita, menyatakan kita berseteru, bertentangan dengan Allah. Tetapi oleh Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan oleh pengorbanan Yesus. Lalu disebutkan ayat 17, Yesus datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yesus datang membawa damai sejahtera, mendamaikan antara semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, berdamai dengan Allah oleh pengorbanannya. Ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak, baik orang Yahudi dan non-Yahudi, beroleh jalan masuk, dapat datang menghampiri Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini yang kita lihat tadi mulai dari kitab Petrus. Yesus Kristus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudara, ketika hidup kita berdamai dengan Tuhan, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Tidak boleh hanya berhenti, yang penting saya sudah berdamai dengan Tuhan. Ya sudah berdamai ya,
Sudah. Lalu kita kemudian pasif, berdiam diri. Justru itu adalah satu kerugian bagi kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita harus dibangunkan, bertumbuh, dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudara, ketika hidup kita menjadi tempat kediaman Tuhan, kediaman Allah, dibangun menjadi bait Allah, tubuh hidup kita ini menjadi tempat kediaman Allah. Mari kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Korintus. Ada 2 kali Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang hidup mereka sebagai tempat kediaman Allah. Pertama 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 ayat 6. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan apa saudara? Membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Pasal 6 kita lihat. Pasal 6 ayat 19 sekarang. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 2 ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita ini sekarang adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Paulus berpesan kepada jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, kita harus dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Yesus Kristus sebagai batu penjuru, batu dasar. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Saudara, kalau Allah berdiam di dalam kita, kita ini menjadi tempat kediaman Allah. Wow, luar biasa, saudara. Coba misalnya kita bayangkan, saudara ya, ini rumah ini rumah. Sebut saja ini rumah, saya tinggal di sini. Ini rumah punya saya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang nakal, dia lempar kotoran di sini. Dia lempar kotoran, misalnya. Kira-kira yang marah siapa? Yang kedua, untuk kejar orang itu, marahin orang itu siapa? Saya sebagai pemilik rumah dan yang tinggal di dalam rumah ini. Demikian juga saudara-saudara, kalau Allah yang tinggal di dalam kita, ini katakan tadi pasal 3 ayat 17, kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Itu logis, saudara. Itu logis. Karena Allah tinggal di dalam kita. Coba kita rusak rumah orang. Orang itu marah sama kita. Pasti marah. Pastikan marah. Misalnya ini rumah ini udah bertahun-tahun dipakai, catnya udah mulai pudar, udah banyak kotor di sana sini. Yang bersihin siapa? Tetangga yang bersihin. Nggak mungkin. Kita sebagai pemilik yang tinggal. Amin, saudara. Ini sebagai gambaran, saudara. Kalau Allah tinggal di dalam kita, Allah akan menghiasi hidup kita ini. Amin, saudara. Tuhan akan menghiasi kehidupan saya dan saudara dengan keindahan-keindahan dari Tuhan. Keindahan-keindahan dari Tuhan. Kalau ini rumah kotor,
Gak mungkin tetangga datang, dia mau bersih. Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Saya sebagai pemilik rumah, itulah yang akan bertindak untuk membersihkan rumah saya. Kalau Tuhan di dalam kita, saudara-saudara, maka Tuhanlah juga yang akan bertindak untuk menghiasi kita, mendandani kita. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Tidakkah Ia akan mendandani kamu? Kalau rumput di ladang yang hari ini mekar, pagi mekar, sore layu, didandani oleh Tuhan dengan luar biasa, terlebih lagi kamu, apakah kamu tidak akan didandani oleh Bapamu yang di sorga? Saudara-saudara, Yesus sebagai batu penjuru memiliki makna yang luar biasa bagi kita. Biarlah kita dibangunkan, amin saudara, menjadi tempat kediaman Tuhan. Kalau saya dan saudara benar-benar menjadi tempat kediaman Tuhan, pertama, protek dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Siapa yang menjamah kita berurusan dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, serahkan semuanya pembalasan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Yang kedua, Tuhan juga yang akan memelihara dan menghiasi hidup kita ini. Itu sebabnya biarlah kita bertumbuh dibangunkan di dalam Tuhan. Jangan berhenti kemudian kita berkata, oh saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan berkata, karena saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah berdamai dengan Bapa di sorga. Betul. Tetapi kalau tidak dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, kita tidak ada nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi tempat kediaman Allah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bangun berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempatmu, ke tempat kudusmu Tuhan. Di mezbahmu kuserahkan seluruh hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Terima kasih, pakai hamba-Mu, selalu urapi hamba-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Ketika dia menyampaikan firman-Mu, dia boleh menjadi berkat, baik di tempat ini, di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu. Kami akan meletakkan korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi korban persembahan. Kita akan pujian datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Saya kembali kepada Bapak Umar. Puji Tuhan, saudara-saudara, pengumuman bagi kita. Kita sudah jadi beli keyboard yang kami sebutkan di akhir tahun yang lalu. Ini saudara-saudara, jadi keyboard yang lama ada, memang seolah-olah pas waktunya. Keyboard yang lama ini layarnya itu udah mulai rusak. Ada beberapa tulisannya itu kurang jelas terbaca. Jadi yang pas seperti yang Tuhan sudah atur, saudara-saudara ya. Kalau yang lainnya masih bagus keyboard ini. Jadi cuma layarnya itu aja ada tulisannya itu kadang nggak lengkap. Jadi juga ada lampu-lampunya itu yang putus di dalam. Jadi nggak jelas angka-angkanya yang muncul di layar monitornya, saudara ya. Puji Tuhan, ini kemarin jadinya 8.450.000. Di tempat lain nggak kurang 8.650.000. Hanya di tempat itu yang ya sedikit lebih murah lah, saudara ya. Puji Tuhan, biar kita doain terus, segala sesuatu kita berikan untuk Tuhan, saudara ya, untuk Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Itu saja. Tuhan memberkati kita. Saudara David dan William, nanti kalau misalnya mau datang latihan, kasih tahu ya, kasih tahu supaya Om Masron juga bisa siap-siap. Terus kalau di rumah coba aja William juga di rumah ada keyboard ya. Jadi pakai handphone, seperti yang dulu Om Masron ajarin, lancarin dulu
jari-jarinya, terusnya seperti itu. Dan sekarang sebenarnya untuk dasar-dasarnya sudah bisa dilihat di Google. Kunci C itu seperti apa, B itu, D dan seterusnya seperti apa, bisa dilihat di Google dulu. Jadi nanti untuk lebih melancarkannya lagi baru kita latih dengan main dengan lagu-lagu gereja itu seperti apa, ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita ini dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami masih dapat beribadah dengan baik walaupun dalam jumlah yang kecil pada saat siang hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah secara tatap muka. Tuhan, lawat mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh aktivitas yang akan kami kerjakan di sepanjang minggu yang akan datang ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Teristimewa di hari-hari ini cuaca yang ekstrim. Tuhan, lindungi kami umat-umat-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit menular, binatang-binatang buas, bahkan bencana alam yang tak terduga. Tuhan, lindungi kami. Tuhan, pelihara kami. Tuhan, tolong kami untuk terhindar dari segala hal-hal yang dapat merugikan kami, termasuk juga orang-orang jahat dan kuasa-kuasa iblis yang coba-coba mengganggu, merugikan kami. Tuhan, hancurkan semuanya dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau melindungi dan memelihara kami. Bapa, kami berdoa buat segala usaha pekerjaan umat-umat-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau berkati. Buka jalan bagi yang sedang tertutup jalan hidup. Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan pemeliharaan-Mu sempurna bagi umat-umat-Mu yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami hari-hari ini begitu banyak menghadapi persoalan. Tuhan, tolong khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga bencana-bencana alam hari-hari ini. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Tuhan, seluruh gubernur yang ada di Indonesia ini, bupati, wali kota yang ada. Tuhan, cengkeram hati mereka sehingga mereka benar-benar memiliki hati untuk melayani seluruh masyarakat yang ada. Jauhkan dari hati mereka hati yang jahat, hati yang mementingkan diri sendiri, yang rakus, yang tamak. Tuhan, Engkau jauhkan hati yang seperti itu dari mereka. Tetapi biarlah hati yang baik dari Tuhan Engkau karuniakan kepada mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana alam hari-hari ini, baik banjir, tanah longsor di berbagai tempat. Tuhan, Engkau kuatkan, hiburkan, sembuhkan, sehatkan mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami, ya Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkaulah yang selalu menyertai, menjaga, melindungi kami dalam damai sejahtera. Umat-umat-Mu yang sebentar akan menyaksikan siaran ini melalui Tuhan YouTube, mari Engkau jamah dan berkati mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami. Segala pujian syukur kami naikkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu.
damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan bersama dengan Roh Kudus Allah penolong, penghibur dan pembela kita, itulah yang selalu menyertai kita senantiasa hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.